Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu Jamiah Majelis Taklim Al-Amin. Pada hari ini kami dari Penyuluh Agama Islam akan memberikan sosialisasi terkait program terbaru dari Kemenang Kota Semarang, yaitu pelanganan, ya Bu. Apa itu? Pelanganan. Aku pelanganan kamu. Pelanganan kamu. Ya, pelanganan ini dari kepanjangan yaitu Kemenak Peduli Pangan dan Lingkungan. Apa Bu? Kemenak Peduli Pangan dan Lingkungan. Program ini bertujuan apa? Untuk berdampak kepada masyarakat umum, bahwasanya kita harus relevan dengan programnya Pak Presiden, yaitu swasembada pangan. Ya, apa itu swasembada? Swasembada pangan, kemandirian pangan. Jadi bagaimana ke depan itu kita bisa mengkonsumsi makanan dan minuman itu hasil dari kita sendiri. Termasuk kemarin kita semuanya menanti di Taman Toga itu kan, nah pantai nanti ada kampung, bayung, banjir, misalnya begitu. Nah jadi tidak harus punya lahan yang luas, tapi pakai pot juga bisa. Nah itu dari segi pangan. Yang kemudian adalah terkait dengan pelanganan ini adalah terkait dengan lingkungan. Dan lingkungan itu bagaimana kita agar dapat mengurangi polusi udara. Dan yang kedua adalah mengurangi sampah, karena Kota Semarang ini salah satu kota yang banyak sampah. Bahkan misalkan dengan lewat di Jatibarang itu antrian truk itu banyak, panjang sekali. Bahkan itu hanya karena untuk antri buang sampah. Ya, tidak antri sembako atau lagi antri gas. Nah, lingkungan inilah yang kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan. Salah satunya sampah limbah yang sudah kita lakukan juga, ya, ada pilah sampah tiap masing RT kan. Jadi itu relevan juga dengan pilah sampah, kemudian bisa dijual kembali. Itu yang dipilah organik dan organik. Nah, misal kalau yang pilah sampah kemudian kayak botol aqua itu bisa dijual kembali. Kalau bentuk misal sayuran yang sudah busuk, yang sudah tidak, maksudnya sisa makanan ataupun tumbuh-tumbuhan atau yang tidak kepakai atau sisa atau ganggangi, nah atau kulit buah itu bisa dimanfaatkan menjadi ekoenzim, ya. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah salah satu terobosan terbaru, bahwasanya pembuatan ekoenzim berawal dari sisa-sisa tadi, tumbuhan, sayuran yang sisa, terus kemudian kulit buah, kulit misalnya dengan jamur jeruk atau jeruk keras ataupun jeruk buah, kulitnya dimasukkan dalam misal wadah, yang di wadahnya ada lemon bisa, ataupun dari gelas ini yang besar 1,5 liter, kemudian dimasuki, campuri dengan air dan dicampuri dengan molase. Apa itu molase? Bisa beli di toko material. Ada juga yang pakai itu. Kemudian ditutup. Jangan lupa untuk ditutupnya, jangan pakai ini juga bisa dibolong dengan 5 jarum pentul kerudung, atau menggunakan galon, karena ini adalah asam, jadi mudah untuk meledak. Pernah praktek di pedagang pasar Mijen, ya, praktek itu. Nah, praktek dimasukin ruang kantor kepala pasar. Orang dibolongi, lali mencolok gedangnya, jadi geger pasar opo kayak bom. Nah, saya lucu kan gedangnya mencolok kan. Orang gedang kepala pasar gedang bisa. Yang banyak biasa di sana. Nah, itu menjadi salah satu untuk pemanfaatan. Dan kemudian dinep, kalau balon kan tutup balon, kemudian jebol kan tutup balonnya balonnya. Nah itu dienepkan selama 3 bulan. 3 bulan jadinya seperti ini, ya, seperti ini, bisa dibuka, dikelilingkan bautnya. Nah pemanfaat ini yang pertama adalah ini sudah jadi hasil panennya. Airnya yang diambil disaring, terus airnya yang digunakan untuk pupuk bisa, terus digunakan untuk
apa namanya pembersih lantai bisa, atau untuk apa namanya kalau biar baunya wangi itu perbanyak kulit jeruk. Kemarin pas kita praktek di anak-anak nulis itu ada yang kemudian jeruknya banyak dan baunya wangi. Nah, itu ternyata bisa menggunakan. Jadi hal ini yang menjadikan untuk mengurangi sampah tanah lingkungan tadi. Dan satu hal lagi bahwasanya di Kemenang Kota Semarang kita rencanakan untuk lokal wisdom ya. Lokal wisdom itu apa? Segala sesuatunya memanfaatkan di kita sendiri di masyarakat ini. Jadi ketika ada rapat, ketika ada pengajian, ketika ada pertemuan, jadi snacknya itu bukan snack yang merek roti seperti durian yang Virgin, terus apalagi Swiss, Bos dan lain sebagainya. Tapi snacknya adalah produk-produkan dengan menggunakan packaging yang tak kalah menarik dengan yang mereka. Dan itu dibeli dari kita sendiri. Jadi memanfaatkan ekonomi umat, tidak lagi hal yang bermerek, tapi dibutuhkan di telo bodok, pohon, pisang bodok, terus kacang bodok. Nah itu jadi hal ini yang menjadikan untuk membumikan ekonomi umat. Salah satunya, yuk kita biasakan untuk membeli atau belanja kebutuhan hidupan kita di warung atau toko terdekat dari kita, tonggone dhewe yang penting ada di utang. Punya tonggone dhewe itu ukuran utang, tapi itu dibayar. Dan yang itu kue Indomaret jangan mari utang Prabu. Orang wani mereka sekarang gesek pakai kiwi gitu. Nah makanya kita canangkan bahwasanya untuk memberdayakan ekonomi umat. Enak toh tonggone ada jual sembako, ada jual roti, ada jual es pisang hijau, ada jual tahu bakso, ada es gempol, lumpia, ayam geprek, ada Pak Bejo, Pak Bejo. Pak Bejo ya. Oh ya. Terus ada lagi jajanan apa aneka jajanan anak-anak atau nggak usah jauh-jauh beli aneka jaya gori, terus kan di Indomaret Alfamart beli di Uti. Kalau Anda pengen yang goreng-goreng bisa beli di Bu Ferry Widi ya. Terus kalau pengen bolong baju dijake di Bu Ibu Kris, Ibu Yulianto, banyak alternatifnya gitu. Alternatifnya banyak. Gunanya apa? Gunanya untuk itu menghidupkan ekonomi umat, dari umat untuk umat ya. Kalau kita membeli di Indomaret, Alfamart dan segala sesuatunya adalah dari mereka sudah kaya, atau mereka nganu, jadi lebih baik adalah ekonomi umat ya kan. Karena untuk kecap siji ya kan. Nah jadi kurangi untuk belanja, kemudian belanja bulanan di apa swalayan di mana-mana lah. Lebih baik untuk memberdayakan ekonomi umat. Untungnya ibaratnya kaca era spiroho, tapi manfaatnya untuk umat untuk tangga kita menjadikan ekonomi ini meningkat. Karena apa? Karena ya itu tadi sekarang itu zamannya sudah swasembada pangan, swasembada energi. Jadi ketergantungan itu harus kita dari kita sendiri ya. Jangan sampai kemudian kita menggantungkan pada ya kita di yang apa yang besar-besar, yang brand-brand besar-besar itu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi dan satu lagi ini untuk yang apa ekoenzimnya. Yang kedua adalah untuk sisa makanan atau sisa apapun, nasi basi atau nasi sisa, berkat, lauk dan lain sebagainya, itu bisa dimakan dengan namanya maggot. Maggot itu hewan koyok metode apa ini latung, tapi dia bukan gatung. Nah, bahkan ada di Shopee beli yang kereta. Nah, dia itu apa gunanya? Apa untuk menyelamatkan diri sisa diberi makan. Nah, lebih apa solusinya lagi? Misal kita punya lahan yang ternaknya, misal bawahnya itu lele, terus apa namanya atasnya maggot, atasnya ayam. Jadi telek ayam dimakan sama maggot, kemudian
apa namanya maksudnya dipakai. Jadi begitu. Ya, jadi dan apakah itu aman itu sudah ya itu dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Jatigoreng juga ada. Kalau misal mau sana main bisa lihat maksudnya itu. Nah itu salah satu alternatif untuk mengurangi sampah dan mengurangi sampah. Nek mau sisa makanan dimakan magot, sayur-sayuran, kulit-kulit buah jadinya ekoenzim. Terus tadi botol-botol itu menjadi dipilah sampah, dijual kembali. Jadi kita akan mengurangi sampah kan tersebut. Nah inilah yang menjadikan solusi bagi masa kini. Okay? Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tidak ada ya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh.